Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agni Sahabela Putri dengan NIM KHGC 19002 dari 2A S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang makrolida. Apa itu makrolida? Makrolida merupakan suatu kelompok senyawa dengan ciri mempunyai cincin lakton di mana terkait gula-gula deoksi. Obat yang merupakan prototipe golongan ini adalah erythromycin yang diambil dari Streptomyces erytheus. Kelompok antibiotika ini terdiri dari erythromycin dengan derivatnya yaitu clarithromycin, roxithromycin, azithromycin, dan diritromycin. Spiramycin, lincomycin, dan clindamycin secara kimiawi berbeda dengan erythromycin, tetapi mirip aktivitas, mekanisme kerja, dan pola resistensinya. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme kerja. Mekanisme kerja golongan makrolida bersifat bakteriostatis terhadap bakteri gram positif. Mekanisme kerja golongan ini menghambat sintesis protein kuman dengan cara berikatan secara reversibel dengan ribosom subunit 50. Selanjutnya tentang farmakokinetik. Farmakokinetik terdiri dari absorpsi, metabolisme, distribusi, dan eliminasi. Absorpsi dari obat makrolida terjadi terutama di duodenum, obat lebih cepat diabsorpsi dalam keadaan perut kosong. Metabolisme dari obat ini sebagian besar dosis obat di metabolisme di hepar melalui proses demitelasi oleh enzim sitokrom. Sedangkan distribusinya, obat ini didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh termasuk ke dalam cairan spinal dan dapat melewati saluran darah hingga otak serta plasenta. Yang terakhir yaitu eliminasi. Eliminasi obat makrolida hanya kurang dari 5% dosis obat yang dikonsumsi secara per oral diekspresikan ke dalam urin dalam bentuk metabolit aktif. Selanjutnya itu tentang farmakodinamika obat azithromycin. Indikasi dari obat azithromycin yaitu infeksi-infeksi yang disebabkan oleh organisme yang peka, infeksi saluran napas atas atau tonsilitis, faringitis, infeksi saluran napas bawah atau bronkitis, pneumonia, infeksi kulit, dan jaringan lunak. Kontraindikasi dari obat azithromycin yaitu gangguan fungsi hati. Efek samping dari obat azithromycin yaitu hepatitis, sinkop, pusing, sakit kepala, mengantuk, gangguan pengecap, lidah berwarna pucat, dan gagal hati. Dosis dari obat ini yaitu 500 mg sekali sehari selama 3 hari, anak di atas 6 bulan 10 mg per kilogram berat badan sekali sehari selama 3 hari. Efek kegunaan pada ibu hamil dan menyusui, penelitian ini menyimpulkan golongan makrolid termasuk azithromycin merupakan pilihan antibiotik yang aman dalam masa kehamilan. Azithromycin dapat terekskresi ke dalam air susu dalam jumlah kecil, kemungkinan timbulnya efek samping pada infan sangat kecil. Tentang farmakodinamika obat erythromycin. Indikasi dari obat erythrosit sebagai alternatif untuk pasien yang alergi penisilin untuk pengobatan enteritis campylobacter, pneumonia, penyakit legionner, sipilis, urethritis dan gonococcus, prostatitis kronik, akne vulgaris, dan profilaksis difteri dan pertusis. Kontraindikasi dari obat ini yaitu penyakit hati atau garam mestolat. Efek samping dari obat erythrosit, mual, muntah, nyeri perut, diare, urtikaria, ruam, dan reaksi alergi lainnya seperti gangguan pendengaran yang reversibel pernah dilaporkan setelah pemberian dosis besar, ikterus kolestatik, dan gangguan jantung yaitu arrhythmia dan nyeri dada. Dosis dari obat ini, oral, dewasa dan anak di atas 8 tahun 250 hingga 500 mg tiap 6 jam atau 0,5 hingga 1 gram tiap 12 jam. Efek kegunaan pada ibu hamil dan menyusui, obat ini telah dikonsumsi oleh banyak wanita hamil, juga wanita usia reproduktif, dan tidak menunjukkan peningkatan frekuensi malformasi atau dampak buruk baik langsung maupun tidak langsung pada fetus. Obat erythromycin diekspresikan ke dalam air susu ibu dengan kadar sedikit dan tidak mengganggu anak sehingga obat ini boleh diberikan pada ibu menyusui. Ini adalah contoh golongan obat makrolida. Pada azithromycin, erythromycin, roxithromycin, dan clarithromycin. Berikut ini adalah gambar-gambar dari obat golongan makrolida.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.